Halo, rekan-rekan Arang Aktif Live sekalian. Eh, Sudah sekitar 4 bulan kita tidak bertemu di acara ini ya. Kembali saya ucapkan selamat ketemu kembali di acara Arang Aktif Live. Ya, semoga rekan-rekan semua, saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan dilindungi, diberkati, dan kita kembali berbincang-bincang mengenai Arang Aktif Live di acara ini. Ya, ini yang pertama dalam 4 bulan ini, jadi kita ringan-ringan saja dulu. Mungkin belum ada pertanyaan ya, karena baru dimulai kembali. Biasanya kalau dulu banyak pertanyaan dari Facebook, dari YouTube. Ya, hari ini karena baru kita mulai kembali tidak ada pertanyaan. Saya hanya mau menyampaikan kembali, mungkin bagi yang baru pertama kali melihat acara ini, apa itu Arang Aktif? Ya, apa itu Arang Aktif? Mengapa kami melakukan membuat acara ini? Nah, arang aktif itu jadi seperti ini ya bentuknya ya. Arang aktif itu adalah arang yang dibuat dengan proses yang benar ya, bukan hanya dibakar saja, tapi pembuatan arang ini adalah arang yang dibuat dengan membakar tanpa udara, tanpa oksigen. Jadi kalau dalam proses tradisional itu kayu atau bahan-bahan lain itu dimasukkan ke dalam ruangan tertutup atau di tanah, lalu dipasang apinya, lalu ditutup. Jadi pembakaran itu terjadi tanpa oksigen. Jadi sehingga dari kayu atau tulang-tulang dan lain sebagainya itu tinggal nanti hanya menjadi karbon. Proses ini terjadi karena panas yang tinggi, ya, karena panas yang tinggi. Jadi bukan dibakar sehingga menjadi serbuk atau hasil pembakaran ya, bukan. Itu bukan arang yang kita maksud. Dan arang aktif ini maksudnya adalah arang yang diaktifkan, ya, diaktifkan. Sehingga dan dihaluskan seperti ini, sehingga permukaannya itu sangat luas. Jadi kalau kita kotak ya, kalau kita bayangkan suatu kotak, kalau kotak itu dipotong dua, permukaannya kan bertambah. Jadi semakin kecil dipotong, semakin kecil dihaluskan, semakin halus arang aktif ini, maka akan semakin besar permukaannya. Kenapa permukaan itu penting? Itu karena manfaat arang aktif terhadap kesehatan kita itu kita dapatkan karena sifat arang aktif yang menyerap berbagai bahan dan yang diketahui adalah bahan-bahan baik, bahan yang tidak baik. Jadi karena arang aktif menyerap bahan-bahan tersebutlah, maka arang aktif ini berperan sebagai obat ya, bukan obat. Kalau obat itu kita biasa beli di farmasi atau pergi ke dokter ya. Itu biasanya bahan kimia yang dibuat untuk menyembuhkan. Tapi ini bukan obat. Hanya kita memakainya sebagai obat. Artinya begini, kita memakainya sebagai obat itu artinya karena arang aktif ini menyerap bahan-bahan yang tidak baik dari dalam tubuh kita. Yang itu yang biasa kita sebut sebagai racun ya. Jadi racun di sini bukan seperti racun seperti pestisida ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi bisa juga itu, tapi juga bahan-bahan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, hasil metabolisme ya. Ini yang disebut dengan racun. Jadi ada seorang yang terkenal ya, namanya Sir William Arbuthnot Lane. Dia mengatakan hal ini, yaitu hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit. Sebab itu adalah toksemia atau toksin dalam racun, toksin atau racun dalam darah. Nah, kebanyakan racun ini yang kita sebut racun atau toksin ini diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah.
Jadi kebiasaan hidup yang baik itu makanan atau kurang olahraga atau tidur sampai larut malam ya, tidur tidak baru tidur setelah larut malam, eh, kebiasaan buang air kecil, buang air besar yang ditahan-tahan, itu semua mengakibatkan racun baku dalam tubuh. Nah, racun inilah yang diserap oleh orang aktif dan dibawa keluar melalui buang air besar. Itulah prinsipnya mengapa orang aktif bisa membantu badan kita sembuh. Karena bahan-bahan yang menjadi penyebab kita sakit itu dibawa keluar, sehingga badan dibantu untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, badan menyembuhkan dirinya sendiri dengan imunitas. Ya, kita tahu sebenarnya manusia itu bisa sembuh dengan imunitas ya. Ya, bahkan penyakit COVID pun ya 80% atau lebih orang itu sembuh sendiri tanpa diobati. Itu hasil penelitian ya, bukan saya yang menciptakan teori itu. Ya, kenapa bisa sembuh? Karena imunitas. Sebenarnya penyakit apapun pada dasarnya bisa sembuh. Tapi ya, imunitas itu sudah melemah, sedangkan racun sudah bertumpuk, maka badan kita perlu pertolongan. Dan pertolongan yang baik salah satunya adalah dengan menggunakan arang aktif. Karena tidak ada efek sampingan. Oke, itu arang aktif ya. Dan kalau sekarang tidak perlu buat sendiri ya, ada produk seperti ya kebanyakan bubuk seperti ini, tapi di luar negeri ada kapsul, ada tablet ya. Tablet biasanya dijual atau kapsul dijual dalam bentuk seperti ini. Tapi yang biasa kita temukan di Indonesia adalah berbentuk bubuk. Sering ada pertanyaan, apakah ini sama dengan norit katanya, sering ditanyakan. Ya, saya tidak tahu persisnya komposisi norit, tapi pada dasarnya sama. Norit juga adalah arang aktif. Cuma yang disebut norit itu biasanya kita hanya pakai untuk penyakit diare ya. Tapi di sini kita menyampaikan bahwa sebenarnya karena prinsipnya tadi itu arang aktif bisa dipakai untuk berbagai jenis penyakit, terutama memang yang terkait dengan perut ya, karena dia langsung berinteraksi di situ. Tapi juga untuk berbagai penyakit. Kita akan bahas kembali di waktu yang mendatang ini. Jadi bisa seperti penyakit dalam, penyakit luar ya, luka dan lain sebagainya. Pemakaiannya seperti apa? Pemakaiannya kalau dia berbentuk bubuk ya, dimasukkan ke dalam gelas, lalu dicampur air dan diminum. Begitu saja, sederhana, tidak ada rasanya. Cuma seperti meminum, ya mungkin di awal agak merasa aneh ya, seperti minum pasir mungkin. Tapi kalau udah biasa ya, rasa tidak ada, juga tidak mengganggu ya, sangat gampang. Jadi ada pemakaian di dalam, juga ada pemakaian luar seperti ini. Pemakaian luar itu kita bentuk dicampur dengan air dan dengan tepung ya, sehingga menjadi seperti pasta, lalu dioleskan di perban seperti ini, dan itu perban itu ditempelkan ya. Ini kita sebut tapal ya. Dijadikan tapal, ditempelkan ke bagian yang sakit, dan kemudian dari luarnya dikasih plastik ya, yang biasa dipakai di dapur ya, saran wrap. Nah, itu diplastikin supaya supaya lembab lebih lama. Ya. Kalau sudah kering biasanya kita ganti. Seperti ini. Jadi ada dua pemakaiannya, dan biasanya dua-duanya walaupun itu penyakit luar, tetap kita minum ya. Diminum dan ditempelkan. Begitulah pemakaian arang aktif. Banyak sekali penyakit yang dari pengalaman saya, penyakit yang sembuh. Saya juga baru-baru ini minum arang aktif juga. Sebenarnya saya jarang sih minum arang aktif. Ya kalau nggak sakit buat apa? Tapi baru-baru ini saya juga minum,
karena rasanya perut tidak fit ya, tidak enak. Jadi kalau ini penyakit yang diare atau mencret atau sakit perut ini sangat-sangat efektif karena memang dia lewat perut lalu dibuang ke saat kita buang air besar. Arang tidak akan dihisap ke dalam darah, tidak akan diserap. Jadi dia hanya lewat dan keluar. Gitu. Saat luka saya juga pakai arang aktif. Sariawan saya juga pakai arang aktif. Ya. Ada yang diabetes pakai arang aktif, ada yang gagal ginjal pakai arang aktif, ya. Ada yang darah tinggi, kolesterol pakai arang aktif, dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas nanti di yang berikutnya. Itulah arang aktif dan khasiat-khasiatnya. Tujuan dari acara ini saya tuh ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kedepannya saya akan undang rekan-rekan yang mau memberikan testimoninya dan juga rekan-rekan yang juga aktif dalam penyuluhan ini, arang aktif ini, penyuluhan kesehatan dengan menggunakan arang aktif. Tujuan saya membawakan acara ini hanya untuk membagikan informasi yang saya pikir sangat berguna. Arang aktif itu mau dibuat sendiri juga bisa, cuma repot ya. Jadi beli aja di toko online banyak kok. Di Google aja atau di toko online di search aja, dicari banyak. Ya lebih mudah kita beli daripada buat sendiri, karena kalau kita tumbuk sendiri itu seperti asap dia. Jadi bisa hitam seluruh ruangan kalau kita numbuk sendiri. Lagi pula kita harus filter supaya halus hasilnya. Kalau tidak halus, efektivitasnya berkurang. Lagi pula kalau ada bongkahan-bongkahan kecil ya tidak bagus untuk diminum. Jadi emang harus halus. Semakin halus semakin bagus. Semakin halus semakin bagus untuk diminum. Ini silakan dibeli di online store banyak ya. Saya cuma ingin menyampaikan informasi bahwa bahan ini sangat membantu. Dan penyembuhan dengan menggunakan arang aktif ini sangat baik. Kenapa? Karena badan kita yang menyembuhkan diri sendiri. Ada berbagai cara untuk sembuh ya, tapi tidak semuanya sama. Kenapa? Ya, sudah biasa, coba silakan di Google juga banyak informasinya ya. Ada cara-cara yang tidak baik bagi badan, cara-cara sembuh yang tidak baik bagi badan. Salah satunya ya dengan menggunakan banyak obat-obat kimia yang sebenarnya adalah beban bagi badan kita. Ya, kedepannya saya akan kembali sampaikan kutipan-kutipan dari para ahli ya, bahwa obat itu sebenarnya adalah beban bagi badan kita. Dan kesembuhan dengan menggunakan obat-obatan itu, apalagi terlalu sering ya, terlalu banyak ya, itu akan membuat badan itu ujung-ujungnya semakin tidak mampu untuk sembuh sendiri, akan semakin sering sakit. Ya, untuk keadaan darurat atau bagi yang biasa, tidak saya anjurkan untuk berhenti makan obat, apalagi tiba-tiba ya. Tapi pada dasarnya tidak baik. Jadi kita kurangilah. Dan ini beda, ini bukan obat. Cuma memakai sebagai obat itu artinya kita memakai arang aktif bukan untuk bakar-bakar ikan misalnya ya, tapi kita menggunakan arang aktif untuk sembuh, makanya disebut sebagai obat. Bukan obat, tapi memakainya sebagai obat. Sebenarnya yang menyembuhkannya adalah diri kita sendiri, badan kita. Dengan melatih badan kita untuk menyembuhkan diri sendiri, ya, salah satunya dengan memakai arang aktif, dan juga tentunya dengan pola hidup yang sehat, maka kita melatih badan kita untuk sembuh sendiri. Kita melatih badan kita untuk sembuh sendiri sebenarnya. Dengan demikian, jika ada penyakit baru yang belum ada obatnya misalnya, badan kita bisa bertarung untuk sembuh. Itulah sebenarnya hakikat badan kita. Itulah sebenarnya mekanisme asli dari badan kita, yaitu sembuh sendiri. Ya, saya sendiri juga tidak bisa sembuh sendiri sekarang. Karena
Ya, begitulah manusia sudah menurun ya kondisinya. Tapi kita bisa latih. Semakin hari semakin baik. Dulu saya sering flu ya. Flu itu bukan hanya ingus-ingusan, itu namanya selesma atau kalau panas itu demam ya. Flu itu adalah influenza sebenarnya. Influenza itu artinya kalau di tes PCR ya, itu akan ketemu ada virusnya, virus influenza. Virus influenza ini virus corona juga, corona yang lama ya, bukan corona baru. Jadi saya dulu sering, tapi saya kurangi memakai obat. Dulu kalau flu langsung beli obat ya, pergi ke dokter beli obat, dikasih obat minum. Tapi saya kurangi dan asal saya udah biasa, jadi sudah mulai mengerti badan sendiri ya. Saya ke dokter juga ingin tahu penyakit apa. Kalau dokter bilang, oh kamu flu, istirahat, minum air yang banyak. Oke. Dokter yang seimbang akan menganjurkan begitu. Kemudian saya minum arang. Jadi sedikit demi sedikit saya latihan. Sekarang bisa dikatakan saya nggak pernah lagi flu. Atau mungkin pernah juga, tapi nggak pernah lagi ke minum obat atau ke rumah sakit. Karena saya pikir udah saya latihan, 3 hari tidur itu sembuh. 3 hari, paling lama 3 hari. Ya. Tapi itu tentu perlu latihan. Jadi jangan tiba-tiba ya rekan-rekannya. Jangan tiba-tiba dengar sini, dengar sana, lalu tiba-tiba melakukan perubahan yang drastis, ini tidak bagus. Cobalah pakai arang aktif, akan terasa segera bedanya. Dan mulailah sedikit demi sedikit membiasakan pola hidup sehat, obatnya pun obat-obatan yang alami ya, atau semakin lama semakin sedikit ya. Nah, saya juga sudah melakukan itu, makanya saya ingin menyampaikan. Tidak ada motivasi lain, hanya ingin semakin banyak orang yang hidup sehat, itu saja. Kalau hidup sehat maka akan bisa berkarya kan, berkarya lebih banyak. Jadi saya minum arang, saya rasakan, sekarang praktis saya tidak pernah lagi ya, kecuali keadaan darurat ya, tidak pernah lagi minum obat. Saya hanya pakai arang. Apapun itu. Jadi tidak dioleskan atau diminum atau dua-duanya gitu. Akan lebih enak kan, tidak usah repot-repot gitu. Dan bahkan arang aktif pun saya tidak sering minum ya. Kalau hanya sakit saja. Prinsipnya kalau nggak sakit buat apa? Gitu kan? Ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang duit ya. Walaupun murah sekali, tapi tetap aja itu duit. Begitu ya mengenai arang aktif, ini hanya introduction saja, perkenalan. Ada banyak bahannya di Facebook ya. Rekan mungkin yang masuk ke sini, yang lihat sekarang, saya rasa mungkin lihatnya di Facebook ya, karena tadi saya buat announcement-nya di Facebook. Di situ bisa dilihat ada banyak informasi mengenai arang aktif, dan juga ini ada running text di bawah kan, arangobat-ajaib.siboro.org. Di situ juga banyak artikel. Ya. Lalu di YouTube juga acara-acara yang lalu yang direkam ya, banyak sekali. Ada kesaksian-kesaksian, testimoni yang sangat-sangat bisa menjadi referensi. Silakan dilihat, dibaca-baca, didengar. Pengetahuan adalah kunci. Ya. Pengetahuan adalah kunci. Dan kita di sini tidak memberikan informasi tentang pengobatan tradisional, bukan. Arang aktif ini adalah bahan resmi yang ada di buku Farmakope Indonesia. Di negara lain juga ada. Artinya ini bukan barang tradisional yang mistik atau misterius, enggak. Buktinya itu Norit itu orang aktif juga. Ya, tidak ada yang unik. Cuma orang Indonesia banyak tidak tahu, itu saja. Kalau di luar negeri, di Amerika, di Jepang itu biasa. Saya baru interview orang Jepang ya, yang sudah pakai arang aktif mungkin 20-30 tahun. Nanti saya akan di acara minggu-minggu ke depan saya akan bawakan interviewnya. Saya mau terjemahkan dulu ya. Jadi di luar negeri udah biasa. Ini tadi botol ini kan contohnya ini produk Amerika ini. Dijual begini di Amazon, di toko-toko. Jadi tidak ada yang tradisional, tidak ada yang misterius, bahan-bahannya tidak mencurigakan, tidak membahayakan.
Kalau bahaya nggak dijual di toko-toko seperti itu ya, di Amerika, di Jepang. Cuma satu saja. Banyak orang di Indonesia masih belum tahu, belum kenal. Gitu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sembuh. Gitu. Orang aktif ini pertolongan pertama, pertolongan terakhir, pertolongan pertengahan, ya pertolongan di segala lini ya, di segala lini. Jadi sayang saja kalau tidak dicoba. Jadi itu sebabnya saya termotivasikan untuk membawakan acara ini. Ya, dulu sebelum terhenti 4 bulan sebenarnya sudah hampir setahun kami bawakan ya dengan Bapak Pia Siboro ya. Jadi motivasi kami tidak lain tidak bukan yaitu saja membagikan informasi yang kami pikir sangat mudah, sangat murah, tapi manfaatnya besar. Ya. Dan bukan hanya menyembuhkan, tapi juga membuat badan itu lebih terlatih untuk sembuh sendiri. Sehingga dengan demikian penyakit-penyakit juga lebih jarang datang. Kalaupun ada penyakit baru yang tidak ada obatnya, ya mau gimana lagi kalau nggak ada obatnya kan? Kita tinggal bergantung kepada imunitas kita sendiri. Jadi kalau saat itu tidak ada lagi jalan lain, hanya imunitas. Ya seperti corona lah. Waktu muncul tahun lalu kalau di Indonesia bulan 3 ya kabarnya ya, tapi saya yakin udah lebih dulu dari situ. Lebih awal dari itu. Tapi kalau di Cina bulan 1, bulan 2 ya. Saat itu tidak ada obat, tidak ada vaksin. Apalagi yang bisa kita andalkan? Hanya satu, yaitu imunitas. Jadi sebelum itu terjadi, marilah kita biasakan. Nah, oke, hari ini jadi saya sudah sebutkan apa itu arang aktif, sudah bahas sedikit ya manfaatnya apa dan mengapa ya, mekanismenya seperti ini, seperti itu, itulah sebabnya mengapa dia efektif sebagai obat. Ya. Bukan obat, tapi kita memakainya untuk sembuh, makanya kita sebut memakai sebagai obat. Judul dari atau title dari Facebook grup ini adalah Arang Obat Ajaib ya. Tapi sebenarnya dia bukan obat ya. Dan dia ya bukan ajaib ya. Kalau ajaib itu kesannya agak gimana ya, tapi ini ilmiah. Ilmiah ya. Bukan sesuatu yang misterius. Kalau ajaib kesannya seperti sesuatu yang kita kita ragukan gitu karena wah ini apa nih ya? Karena yang ajaib-ajaib itu biasanya banyak tipuan. Tapi arang aktif ini bukan obat dan bukan juga ajaib. Dalam arti dia ilmiah. Silakan di Google banyak artikel ilmiah. Ya. Saya akan paparkan lagi satu persatu ya, misalnya ada paper ya, jurnal mengenai pemakaian arang aktif untuk mengobati herpes. Ya. Mengobati herpes. Itu jurnal ilmiah. Jadi bukan cuma kita sebut sebagai obat. Kita sebut obat karena sebagai obat ya. Tadi disingkat arang obat ajaib, tapi maksudnya arang sebagai obat karena kita memakainya untuk sembuh. Dan kita sebut ajaib karena satu bahan menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, biasanya satu penyakit berbagai obat. Coba kita ke dokter. Biasanya kan dikasih 2, 3 kan. Itu masih sedikit, bisa 5, bisa 6. Makin parah penyakitnya makin banyak obatnya. Itu satu penyakit. Satu penyakit bisa 2, bisa 3 obatnya. Tapi kalau arang, satu obat dalam tanda kutip untuk berbagai penyakit. Saya sakit perut, minum arang. Saya batuk, minum arang. Saya panas, minum arang. Sariawan, minum arang. Ya. Luka, tempelkan arang. Itulah sebabnya dikasih nama dalam tanda kutip ajaib. Arang obat ajaib. Ini nggak tahu siapa yang buat dulu nih. Saya sudah lupa siapa yang buat nama grupnya dulu. Tapi asal usulnya begitu. Ya, nama ya sekedar nama, menarik ya, tapi perlu dijelaskan supaya jangan salah paham bahwa dia bukan obat dan bahwa dia ilmiah gitu, bukan sesuatu yang ajaib sehingga seakan-akan misterius atau
ada kemungkinan berbau tipu-tipuan, ya? Bukan. Satu-satunya mengapa saya melakukan penyuluhan ini karena di Indonesia banyak yang tidak tahu. Itu saja. Kalau saya di Amerika mungkin buat apa? Karena udah biasa kok jual di toko-toko juga ada, ya. Dijual di di farmasi ada. Orang udah lebih biasa. Oke, ini ada komentar ya dari Bapak atau Ibu, saya kurang tahu ya, Bu Laeng Manggaribet. Memang dari dulu arang itu obat. Ya, betul. Jadi bagi orang yang tahu memang dari dulu. Bahkan katanya ada beberapa waktu yang lalu ada yang bilang dulu di kampung atau zaman dulu ya, itu kerak dari kuali itu diminum sebagai obat. Itu pun sebenarnya memang bisa, tapi memang tidak seefektif arang aktif ini. Ya, tidak seefektif arang aktif. Jadi dan kalau hasil pembakaran itu memang kita khawatirnya ada zat yang menyebabkan kanker, ya. Kalau arang aktif ini dia bahannya hanya karbon pada dasarnya. Jadi bukan hasil pembakaran. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita baru mulai memang. Kalau ada pertanyaan silakan kapan saja dituliskan di Facebook ya. YouTube juga ada, tinggal dilihat di Facebook tadi. Ada saya tuliskan link ke YouTube-nya. Bisa buat pertanyaan juga di situ. Dan minggu depan bisa bahas. Atau kalau live langsung tinggal klik ya. Ada petunjuknya juga. Ini yang tinggal klik saja, maka bisa muncul live. Linknya ada di Facebook atau juga ini yang running text di bawah ini. Jadi bisa bertanya atau memberikan testimoni. Karena di sini kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Ya, saya bukan guru, saya bukan dokter. Kebetulan saja saya banyak baca dan sudah praktekkan, sudah lama ya. Jadi saya sharing saja. Jadi kita bisa saling sharing, saling memberikan informasi. Bagi yang belum tahu ya dengar untuk belajar, bagi yang sudah tahu boleh ikut sama-sama menyebarkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menghubungi saya secara pribadi langsung dan mendorong untuk kembali memulai acara ini. Ya, terima kasih rekan-rekan ya. Ternyata ada yang butuhkan gitu. Ini ada yang mendorong saya untuk ada orang-orang yang mendorong saya untuk kembali memulai acara ini. Saya juga sebenarnya berpikir formatnya seperti apa ya, karena saya sendiri sekarang. Jadi saya juga akan undang rekan-rekan yang aktif di bidang ini. Kita akan sharing informasi dan jawab sedapat mungkin pertanyaan yang ada. Oke, terima kasih. Tadinya saya pikir acaranya hanya mungkin 15 menitan saja ya, karena ini baru pertama ya dalam waktu 4 bulan ini. Tapi sudah hampir setengah jam, sudah waktunya. Saya sudah terlalu banyak mungkin bicara ya. Tapi intinya sederhana saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan setelah acara juga boleh. Nanti pada saat acara minggu depan juga boleh. Semoga bermanfaat, salam sehat, selalu jaga kesehatan, hidup sehat, dan salam bahagia ya. Jaga, taati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Oh, ada ngomong sampai jumpa, ada pertanyaan dari Bapak Azen Siboro. Ini opung saya ini. Bagaimana untuk mendapatkan arang aktif ini? Nanti juga akan saya tulis. Jadi mendapatkan arang aktif ini sebenarnya gampang. Tinggal dicari aja di online store ya. Saya tidak sebutkan mereknya ya. Ada banyak merek online store, di search saja arang aktif itu bakal keluar. Atau kalau susah, nanti saya akan tuliskan linknya. Jadi arang obat ajaib juga ada Facebook arang aktif namanya, di situ juga ada. Itu produknya sudah mendapatkan izin BPOM. Ya.
sudah mendapatkan izin BPOM. Saya sarankan memang mencari yang sudah ada izin BPOM-nya, supaya lebih terjamin ya. Jadi bisa di-search di toko online, atau nanti saya akan sertakan linknya di Facebook ini. Bisa juga lewat situ, silahkan, terserah dari mana saja. Cukup gampang sekarang mendapatkannya. Memang perlu dikirim sih, jadi kalau jauh ya agak ada biaya kirim ya. Kita usahakan sebenarnya agar lebih banyak yang mendistribusikan gitu. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, sampai jumpa hari Minggu depan jam 5 di channel yang sama, pada jam yang sama. Terima kasih.